Pemirsa, terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE, Buniyani ditahan di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Buniyani harus menjalani vonis penjara sebesar 1 tahun 6 bulan setelah dikukuhkan dalam putusan kasasi Mahkamah Agung. Berikut ini kami sampaikan kepada Anda, pemirsa, perjalanan kasus hukum yang menjerat Buniyani. Anda dapat melihat berada di belakang saya bahwa memang kasus ini berawal pada tanggal 6 Oktober 2016, di mana pada saat itu Buniyani mengunggah penggalan video pidato Ahok terkait dengan surat Al-Maidah ayat 51. Kita tahu Ahok pada saat melakukan kunjungan kerjanya di Kepulauan Seribu menyampaikan beberapa hal kepada warga di sana. Dan pada waktu itu Buniyani mengunggah sebuah video terkait dengan kunjungan kerja Ahok tersebut di Kepulauan Seribu. Dan diketahui bahwa ada beberapa kata yang tidak sempurna ataupun tidak sesuai dengan aslinya. Dan kemudian pada tanggal 7 Oktober 2016, relawan komunitas Ahok Jarot atau Andi Windo Wahidin melaporkan Buniyani ke polisi atas unggahan video Ahok karena pada tanggal tersebut mereka menduga bahwa ada sebuah potongan yang tidak sempurna yang kemudian disampaikan oleh Buniyani yang kemudian diupload di sejumlah media sosial. Kita lihat kemudian pada tanggal berikutnya, pemirsa, tepatnya pada tanggal 19 Oktober 2016, polisi akhirnya langsung melakukan gelar perkara awal dan penyidik Subdit Cybercrime di Treskrimsus Polda Metro Jaya memutuskan kasus ini ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan kata lain bahwa Buniyani ditetapkan sebagai tersangka. Kita lihat pada tanggal berikutnya, tepatnya pada tanggal 23 November 2016, kita lihat pemeriksaan perdana Buniyani dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Kita lihat pada tanggal 23 November, pemeriksaan perdana Buniyani ditetapkan sebagai tersangka. 5 Desember 2016, Buniyani yang mengajukan gugatan pra-peradilan di PN Jaksel. Lalu kemudian pada tanggal 21 Desember 2016, Hakim Tunggal Setiono menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Buniyani. Kita lihat ke tanggal selanjutnya. Pemirsa, pada tahun 2017, tanggal 13 Juni, sidang perdana Buniyani di Pengadilan Negeri Bandung. Buniyani didakwa 2 pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kita lihat kemudian setelah tanggal 13 Juni, tepatnya pada tanggal 3 Oktober 2017, Buniyani dianggap memotong rekaman video pidato Ahok. Jaksa penuntut umum menuntut Buniyani dengan ancaman kurungan penjara sebanyak 2 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah, subsidiar 3 bulan penjara. Lalu kemudian pada bulan November, 1 bulan berikutnya, Buniyani divonis 1,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, lebih ringan dibandingkan dengan pada saat dituntut 2 tahun. Kita lihat di tanggal berikutnya, pemirsa. Dari bulan November, di tanggal yang sama, Buniyani tidak merasa mendapatkan keadilan, ia pun langsung mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat, dan kemudian Pengadilan Tinggi Bandung langsung menolak permohonan banding dari Buniyani pada tanggal 4 April 2018. Kita lihat kemudian di tanggal selanjutnya mengenai proses hukum dan kemudian perjalanan Buniyani sebelum akhirnya menghuni Lapas Gunung Sindur. Kita lihat pada tanggal 23 Januari 2018, Buniyani mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Lalu kemudian sebelumnya Mahkamah Agung menolak kasasi Buniyani, sehingga kemudian pada 1 Februari pada hari kemarin kita sudah menyaksikan bersama bahwa Buniyani ditahan di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat untuk menjalani hukumannya sebanyak 1 tahun 6 bulan. Kita tahu Buniyani menyatakan bahwa dia akan menghormati proses hukum ini dan kemudian dia akan tetap mengajukan upaya hukum selanjutnya, yaitu mengajukan upaya PK.